Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Solih Solihah. How are you today? So I hope you are all healthy and happy. Today we are going to learn tema 8 peristiwa alam, subtema 3 musim penghujan. Before learning, let's recite basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Solih Solihah. Our material today. Menggali informasi tentang aturan makan di rumah, menyebutkan ungkapan pemberian pujian, mengidentifikasi persamaan atau perbedaan waktu dengan alat ukur tidak baku, mengenal karya ekspresi 2 dan 3 dimensi, dan yang terakhir, menjelaskan prosedur keselamatan air. Musim hujan. Musim hujan datang. Kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan. Matahari bersembunyi di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur, disiram oleh air hujan yang turun. Pakailah payung atau jas hujan, agar kamu tidak kehujanan. Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi agar kamu dapat beraktivitas dengan baik. Sekarang kita akan mempelajari tentang aturan. Masih ingatkah kalian aturan tentang aturan yang kita lakukan saat kita makan? Apa akibatnya jika aturan tidak dilakukan? Bisakah kalian bertanya kepada orang tua kalian, apa akibatnya kalau kita tanpa aturan? Dan apa akibatnya kalau ada aturan di rumah atau di sekolah? Kalian bisa bertanya kepada keluarga kalian. Di sini Ustazah tuliskan beberapa akibat apabila kita hidup tanpa aturan. Yaitu yang pertama, tidak damai, tidak nyaman, tidak terkendali, dan tidak tertib. Itu menurut Ustazah, jadi kalian bisa menambahkan jawaban kalian sendiri. Dan selanjutnya, apabila kita hidup dengan aturan, kita bisa hidup dengan damai, nyaman, terkendali, dan tertib. Adakah kalian punya jawaban yang lain? Pulang sekolah, Siti merasa lapar. Ibu telah menyiapkan makanan lezat untuk Siti. Siti makan bersama keluarga dengan aturan yang sesuai. Bagaimana suasana di keluargamu saat makan? Apakah semua sesuai aturan? Pagi hari pada musim hujan. Pagi hari ini cuaca cukup cerah. Matahari bersinar tidak terlalu terik. Benny mengajak teman-temannya bermain di kolam renang. Kesegaran air membuat tubuh kita sehat. Benny, Udin, dan Edo sudah berganti pakaian. Mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu. Mereka menggerakkan badan sambil bernyanyi, pundak, dan kepala. Sekarang kalian bisa lihat, itu ada Benny dan teman-temannya sedang bermain di kolam. Benny belum pandai berenang, akan tetapi Benny senang bermain di kolam renang. Benny memilih kolam yang dangkal. Benny belajar berjalan di air. Bermain di kolam renang sungguh menyenangkan. Ayo kita belajar berjalan di pinggir kolam. Lakukan sambil berpegangan pada pinggir kolam. Berjalanlah mengelilingi pinggir kolam. Benny berhasil berjalan tanpa berpegangan tangan. Benny semakin berani beraktivitas di dalam air. Udin memberi pujian untuk keberanian Benny. Bacalah percakapan antara Udin dan Benny berikut ini. Nanti kalian bisa lihat mana kalimat pujiannya. Benny hebat, sekarang sudah berani berjalan di dalam air. Terima kasih Udin. Bagaimana rasanya? Aku senang sekali Udin.
Aku sudah tidak takut lagi. Aku akan terus melatih keberanianku. Wah, kamu memang hebat. Nah, dari situ kalian bisa melihat mana kalimat pujiannya. Berilah pujian untuk hal-hal indah yang kalian lihat. Pujian juga dapat diberikan untuk keberhasilan yang kita capai. Atau berilah pujian untuk hal-hal baik yang kita terima. Berlatihlah memberi pujian kepada temanmu. Siti setelah selesai menulis, ia akan menyampaikannya di depan kelas. Siti maju berpasangan dengan Lani. Siti memuji prestasi Lani hari itu. Lani menjadi juara dalam lomba menggambar. Lani mengucapkan terima kasih sebagai balasannya. Itu ya, ada gambarnya. Lani, selamat ya untuk keberhasilanmu. Terima kasih Siti. Dan ibu gurunya menjawab, terima kasih Siti dan Lani, penampilan kalian sangat bagus. Hujan turun sepanjang hari. Pulang sekolah, Benny biasa bermain bersama teman-teman. Rasanya lama sekali menunggu hujan berhenti. Ia ingin bermain bola bersama teman-teman. Ayo, kita bantu Benny mengukur lamanya waktu. Setelah berganti pakaian, Benny mencuci tangannya. Mencuci tangan itu termasuk waktu sebentar, ya. Setelah menyiapkan makanan, ibu menyetrika pakaian. Menyetrika pakaian membutuhkan waktu yang lama. Sebentar artinya membutuhkan waktu sedikit, lama artinya membutuhkan waktu yang banyak. Sekarang kita urutkan kegiatan di bawah ini. Kita urutkan berdasarkan lamanya waktu. Urutan dimulai dari kegiatan yang paling sebentar. Berilah nomor di bawah gambar yang sesuai urutannya. Kalian bisa lihat mana yang paling cepat ditulis atau mana yang membutuhkan waktu sedikit, ditulis angka 1. Dan selanjutnya setelah itu angka 2, 3, dan 4. Sudahkah kalian menentukan jawaban kalian? Dan berikut sudah jelaskan untuk kegiatan yang membutuhkan waktu paling sebentar adalah sikat gigi. Itu dikasih nomor 1. Setelah itu memakai baju nomor 2 dan membaca nomor 3, dan yang terakhir nomor 4 adalah tidur. Tidur atau istirahat malam biasanya membutuhkan waktu yang lama. Hujan masih turun hingga sore hari. Siti memandang halaman rumah yang tergenang air. Siti melihat botol plastik terombang-ambing. Siti membayangkan botol itu seperti perahu. Siti punya ide membuat perahu dari botol plastik. Perahu penyelamat. Alat dan bahan yang diperlukan sebagai berikut. Yang pertama, 2 buah botol mineral bekas yang 500 ml, 2 selotip, 3 kertas kardus bekas dari kotak susu atau kotak sejenisnya, 4 krayon atau pensil berwarna untuk mewarnai, 5 tusuk sate. Caranya, yang satu, satukan 2 botol air mineral dengan selotip. 2. Minta bantuan orang tua untuk merekatkan kardus dengan botol air mineral menggunakan perekat. 3. Buatlah layar dari kertas yang dibentuk segitiga dan berilah warna. 4. Kamu boleh menambahkan hiasan perahumu agar lebih menarik. 5. Gunakan tusuk sate untuk merekatkan layar pada perahu. Siti senang sekali memainkan perahunya. Perahu Siti berlayar di tengah hujan. Pernahkah kalian membuat seperti ini? Kalian apabila belum pernah, kalian bisa mempraktikkan kreasi seperti ini di rumah kalian masing-masing. Untuk selanjutnya, kita akan berkreasi membuat poster. Alat dan bahannya: 1. Karton, 2. krayon atau spidol warna, 3. gambar-gambar untuk hiasan, 4. gunting, 5. lem, 6. selotip.
Cara membuatnya, siapkan karton dengan ukuran yang kalian inginkan. Buat garis tepi 5 cm untuk sekelilingnya. Mulailah menulis aturan makan sebagai judul. Tulis isi aturannya. Isi aturan hendaklah kesepakatan anggota keluarga. Tulis dengan ukuran huruf yang besar. Hiaslah sekeliling postermu dengan gambar-gambar. Tempel di dinding ruang makan. Ajak semua anggota keluarga untuk mematuhi aturan tersebut. Ini adalah contoh kreasi poster aturan makan. Ya, yang nomor 1, cuci tangan sebelum makan. Berdoa dulu sebelum mulai makan. Makan tidak sambil bicara. Mengambil makanan secukupnya. Menghabiskan makanan. Meletakkan piring dan sendok ke tempat cuci piring jika selesai makan. Dan yang terakhir, merapikan kembali meja dan kursi setelah makan. Itu adalah aturan makan. Poster aturan makan. Next, menceritakan pengalaman saat makan di rumah. Benny menceritakan pengalaman saat makan di rumah. Anggota keluarga Benny mematuhi aturan yang ada. Benny terkadang mengambil makanan terlalu banyak. Ibu mengingatkan Benny untuk mengambil secukupnya. Benny berusaha menghabiskan makanannya. Benny menjadi sangat kekenyangan. Ceritakan pengalamanmu saat makan di rumah. Kalian bisa membuat cerita pengalaman saat makan di rumah. Atau pada waktu ini adalah saat berbuka puasa. Ya, kalian bisa menceritakan saat makan berbuka puasa bersama keluarga di rumah. Saat cuaca cerah atau mendung, kadang-kadang angin bertiup sepoi. Angin yang bertiup sepoi sangat menyenangkan. Angin yang bertiup saat mendung biasanya menandakan hujan akan turun. Angin dapat menerbangkan layang-layang dan memutar kincir angin. Itu ada gambarnya ya. Apakah kamu pernah bermain layang-layang? Atau apakah kamu pernah bermain kincir angin? Nanti untuk selanjutnya kita akan membuat kreasi kincir angin. Ayo kita membuat kincir angin. Kalian perhatikan alat dan bahannya, yaitu yang nomor 1, kertas tebal warna-warni, atau bisa juga menggunakan kertas dari buku gambar. 2 lem kertas, 3 gunting, 4 kawat, 5 sumpit atau kayu sebagai tiang. Cara membuatnya, siapkan kertas persegi berukuran 20 x 20 cm. Buatlah bentuk lingkaran berdiameter 3 cm dengan kertas lainnya. Nanti untuk ukuran-ukurannya kalian bisa, apabila kalian ingin membuatnya di rumah, kalian bisa meminta tolong kepada orang tua atau saudara kalian yang lebih tua di rumah. Kalian boleh menghiasinya dengan gambar dan motif-motif cantik. Lipat kertas sepanjang garis miring. Lipat kertas panjang garis miring. Kemudian buka kembali. Lipat dan buka kembali pada sisi sebaliknya. Gunting sepanjang garis bekas lipatan, tetapi tidak sampai titik tengah. Lengkungkan keempat sudut hasil guntingan ke arah tengah. Itu ada gambarnya ya, nanti kalian bisa praktek melihat dari gambar tersebut. Lem dan tempelkan kertas lingkaran di tengah-tengah keempat sudut tersebut. Lubangi bagian tengah kincir dengan ujung kawat hingga tembus. Buatlah ujung kawat melengkung agar kincir angin tidak jatuh. Kaitkan sisi kawat lainnya pada sebatang sumpit atau bilah bambu. Kincir angin siap berputar saat angin bertiup. Sekarang kita simak bacaan berikutnya. Angin bertiup kencang sore kemarin. Hujan deras turun sepanjang malam.
Banyak genangan air di halaman sekolah. Daun-daun memenuhi halaman. Sampah berserakan, tertiup angin akibat hujan deras. Halaman sekolah menjadi kotor. Udin dan teman-teman akan membantu membersihkan halaman sekolah. Mereka membagi tugas untuk kerja bakti. Bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Ya, bagus sekali ya sikapnya Udin dan teman-teman membersihkan halaman sekolah yang kotor. Ini menandakan mereka mencintai lingkungannya bersih dan mereka mau bekerja sama bergotong royong untuk membersihkan halaman sekolah. Kalian juga seperti itu ya apabila di rumah. Apabila lingkungan di sekitar kalian kotor, kalian bisa membantu untuk membersihkannya. Dan soleh-solehah, saat melihat pelangi, Siti menyanyikan lagu pelangi. Ayo menyanyikan lagu pelangi. Pernahkah kalian menyanyikan lagu ini? Pasti pernah ya, waktu di TK, atau mungkin dulu waktu di playgroup kalian pernah menyanyikan lagu pelangi. Judulnya adalah Pelangi, ciptaannya Ade Mahmud. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Oke, kalian bisa menyanyikan lagu tersebut di rumahnya masing-masing. Dan untuk lagu ini mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini, tema 8, peristiwa alam, subtema 3, musim hujan, musim penghujan. Dan terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan Ustadzah dari video Ustadzah. Semoga apa yang disampaikan Ustadzah bisa difahami. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.